Honda menjatuhkan palu dan dunia Moto3 langsung bergetar. Motor 2026 telah resmi jalan dan nama Veda Eiga Pratama tercatat sebagai pembalap yang akan membesutnya. Tapi tunggu, bukan hanya nama yang mengejutkan, melainkan juga bocoran spesifikasi awal yang beredar. Rahasia motor baru sudah bocor, begitu kabarnya. Layar televisi, padok, forum daring, semua langsung penuh spekulasi. Ada yang bilang ini gebrakan besar, ada pula yang khawatir, apakah Veda siap mengemban harapan besar ini? Dalam hitungan hari, rumor beredar seperti petir dan membuat kuriositas melonjak. Siapa sangka keputusan ini bisa mengguncang terlalu banyak pihak. Rival utama, penggemar berat Honda, bahkan pembalap satelit lain. Tapi inilah yang membuat semuanya jadi panas. Karena ketika Honda bilang siap bersaing, dunia Moto3 tidak bisa lagi acuh. Dan cerita ini baru saja dimulai. Veda bukan debutan tanpa beban. Di balik wajah muda dan semangat membara, ada kerja keras bertahun-tahun. Latihan pagi buta, sesi uji ban, analisa data tanpa henti. Dia adalah simbol ambisi pembalap Indonesia, pembuktian bahwa talenta lokal bisa berdiri sejajar dengan pembalap Eropa atau Latin. Tapi sampai sekarang banyak yang meragukan, apakah Veda bisa beradaptasi dengan mesin prototipe? Apakah mentalnya siap menanggung tekanan besar? Disitulah letak tantangannya. Karena di Moto3, kecepatan bukan hanya soal gas dan rem, tapi soal insting, keberanian menyalip di tikungan, dan tetap tenang saat motor nyaris melayang. Honda tampaknya melihat lebih dari sekedar angka di lomba sebelumnya. Mereka melihat potensi, bakat yang bisa diasah menjadi kemenangan. Dan untuk Veda, ini adalah tiket emas, kesempatan membuktikan bahwa putra Asia bisa bersaing di panggung dunia. Tapi apakah harapan besar itu akan berbuah manis atau malah jadi beban berat? Tunggu bagian berikutnya. Desain anyar muncul, siluetnya berbeda, aerodinamika diperhalus, fairing dirancang ulang, frame lebih ringan, dan tentu mesin dengan power delivery baru. Beberapa foto awal telah tersebar, roda belakang tampak lebih besar, suspensi lebih agresif, dan exhaust system berubah radikal. Ini bukan update biasa, ini revolusi kecil. Honda tampaknya ogah main-main. Mereka ingin membuat pernyataan, kami kembali untuk menang. Sumber internal paddock bilang, motor 2026 bukan sekadar evolusi, tetapi transformasi menyeluruh. Bagian sasis, rangka, hingga ecu semuanya mendapat ubahan. Jika benar, ini akan mengubah cara pembalap menakar kecepatan, tenaga, dan stabilitas. Untuk Veda, artinya ada kurva belajar yang curam. Motor baru sama dengan cara kerja baru. Ban akan terasa berbeda, handling berubah, dan limit motor berubah pula. Tapi ini juga kesempatan. Jika bisa menguasainya cepat, Veda bisa tampil sebagai wild card yang memecah dominasi tim besar. Namun, apakah dia bisa mengimbangi? Disinilah drama dimulai. Honda tak asal tunjuk nama dan motor. Upgrade ini datang bersama deretan fitur teknis yang bisa jadi game changer. ECU terbaru menjanjikan mapping power lebih halus tapi brutal. Suspensi elektronik siap menyesuaikan karakter lintasan secara real-time. Chassis baru, lebih ringan namun stabil, memungkinkan cornering lebih agresif tanpa kehilangan grip. Ditambah aerodinamika ulang, fairing ramping dan winglet baru menajamkan downforce ketika masuk tikungan. Semua ini bisa mengikis gap tenaga lawan, terutama di lintasan cepat atau tikungan panjang. Tapi dengan teknologi tinggi datang tantangan. Setup harus tepat, ban harus cocok, geometri motor harus disetel presisi, dan pembalap harus cepat adaptasi. Untuk Veda, ini seperti memegang pedang bermata dua, bisa membawanya melesat ke podium atau malah membuatnya sulit mengontrol motor di tengah persaingan ketat. Dan rumor dari paddock bilang, tim pabrikan sudah bocorkan setup awal ke Veda, tapi hanya sebagian. Ada bagian yang masih disimpan rapat. Apa itu? Tunggu di bagian selanjutnya. Masuk ke kelas pabrikan bukan sekadar ganti livery.
Ada tekanan media, ekspektasi fans, sponsor, dan paling penting, ekspektasi dari tim sendiri. Untuk Veda, ini lompatan besar. Dia harus membuktikan bahwa bukan cuma bisa bertarung, tapi bisa konsisten. Konsistensi bukan cuma soal lap times, tapi soal mental di pedok, komunikasi dengan engineer, manajemen stres, dan kesiapan mental jika hasil jauh dari harapan. Dan dengan motor baru, tantangannya bertambah. Karakter motor berbeda, gaya balap harus disesuaikan, dan setiap kesalahan bisa fatal. Banyak pembalap muda yang gagal di titik ini, terlalu cepat dibebani, terlalu banyak ekspektasi, lalu sedikit demi sedikit tenggelam. Maka adaptasi cepat adalah kuncinya. Veda harus mampu menyerap data uji, merasakan batas ban, menyesuaikan gaya menikung, dan tetap sabar dalam proses. Tapi ada satu hal yang bisa jadi kelebihannya, semangat muda dan rasa lapar kemenangan. Jika itu tetap hidup, bukan tak mungkin Veda jadi kejutan besar. Tapi, apakah semangat itu cukup untuk menahan tekanan? Di bagian selanjutnya, kita lihat reaksi pedok. Begitu kabar motor 2026 dan nama Veda menyebar, pedok langsung heboh. Tim rival mulai gerah, ada kekhawatiran munculnya talenta baru yang bisa memecah dominasi established rider. Di media sosial muncul komentar keras, siapa dia, pembalap Asia, kita tak boleh anggap remeh. Beberapa poin komentar bahkan menyebut setup pabrikan terlalu istimewa, memberi keuntungan besar. Di sisi lain, fans Indonesia menyambut dengan gegap gempira, banner, tagar, harapan besar. Namun, di tengah sorak-sorai muncul suara skeptis. Pembalap muda sering goyah jika motor terlalu kuat. Tekanan pun jadi dua arah, dari luar, rival dan fans, dan dari dalam, ekspektasi pabrikan. Untuk Veda, ini seperti arena gladi. Satu kesalahan bisa dibesar-besarkan, kah dia bakal jadi kambing hitam atau bintang baru. Ketegangan ini belum usai, karena sekarang kita masuk ke implikasi lebih besar. Proyek ini bukan hanya tentang satu pembalap, tapi soal kebanggaan nasional. Jika Veda berhasil, ini bisa membuka pintu pembalap Asia lain ke pabrikan besar. Sponsor lokal bisa ikut tertarik, talenta muda bakal bermunculan, dan Indonesia bisa bersuara di panggung MotoGP. Tapi jika gagal, kecewanya bisa menggema. Sponsor lenyap, talent pool kembali terkunci, dan stigma bahwa pabrikan tak cocok untuk Asia bisa makin kuat. Untuk fans, ini roller coaster perasaan, bangga, khawatir, berharap, curiga. Bagi tim Honda, ini taruhan besar. Investasi pada motor baru, engineer, pelatihan, dan logistik, semua butuh hasil nyata. Tak ada lagi pelajaran, hanya performa. Maka, untuk Veda bukan sekadar balapan, ini ujian komitmen, mental, dan ambisi, tapi juga peluang untuk menulis sejarah. Dan sejarah kadang lahir dari keberanian mengambil risiko besar. Kalau motor 2026 ini benar-benar sesuai dengan bocoran, tenaganya bisa merata di semua trek, cornering lebih agresif dan stabilitas tinggi, itu bisa mengubah persaingan. Rider standar harus kerja ekstra keras untuk menyaingi, tim-tim kecil bisa kewalahan menghadapi setup pabrikan, podium bisa didominasi oleh beberapa nama, dan wildcard seperti Veda bisa jadi kuda hitam. Tapi di sisi lain, kompetisi bisa jadi tak seimbang. Imbalan daya saing bisa memudar jika keunggulan teknis terlalu besar. Fans suka persaingan ketat, bukan satu tim mendominasi, maka balapan bisa kehilangan kejutan. Tapi bisa juga menarik lebih banyak perhatian global, terutama dari Asia. Jika Veda tampil, media Asia, sponsor Asia, viewership Asia bisa meroket. Moto3 bisa jadi pintu masuk ekspansi global. Tapi semua ini bergantung pada performa awal, dan di bagian berikut kita bahas risiko terbesar. Tidak ada proyek besar tanpa bayang-bayang risiko. Rumor menyebut bahwa ada bagian mesin 2026 yang belum final. Setup ECU masih diuji dalam sesi tertutup. Ada isu bahwa ban 2026 bisa cepat habis jika penggunaan tenaga terlalu agresif. Engineer internal juga disebut-sebut masih mencari keseimbangan antara kecepatan maksimal dan daya tahan, terutama untuk balapan panjang.
Ditambah stres media dan tekanan hasil pertama, satu DNF, did not finish, bisa menjadi petaka bagi reputasi. Dan jika Veda gagal tampil konsisten dalam 3 hingga 4 seri awal, tanda tanya akan muncul. Apakah motor kelewat canggih untuk rookie? Apakah pabrikan terlalu ambisius? Banyak suara bakal mempertanyakan, apakah ini keberhasilan atau eksperimen gagal? Jadi, keberhasilan bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kestabilan, konsistensi, dan keberanian menanggung resiko. Dan di akhir cerita, hanya satu pertanyaan, siapkah Veda menanggung beban besar ini? Kesimpulan menunggunya. Semua mata tertuju pada Veda. Semua sorotan pada motor 2026. Ini bukan sekedar debut, ini potensi revolusi. Jika Veda mampu menaklukkan motor baru ini, dia bisa membuka jalan bagi generasi pembalap Asia selanjutnya. Honda bisa menegaskan, investasi besar, hasil besar. Sponsor Asia bisa melihat potensi pasar baru. Fans bisa bangga nasional. Tapi jika gagal, kritik tajam akan menghujani. Motor terlalu cepat, pembalap belum siap, atau harapan terlalu besar. Dan sekali kepercayaan hilang, sulit membangunnya kembali. Maka, ini bukan cuma balapan, ini ujian besar, penuh taruhan untuk masa depan. Di ujung lintasan 2026, kita akan tahu apakah ini awal era baru bagi Asia atau cerita ambisi yang kandas. Tapi satu hal pasti, jalannya akan penuh drama. Dan drama itu kita saksikan bersama. Jadi, tetap pantau karena pertarungan belum selesai.